Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, dalam proses mengisi kemerdekaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Menteri Investasi Bahlil Dahlia buka suara terkait alasan pemerintah memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan setelah mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Hari ini kami dari Kementerian Investasi akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96, khususnya yang dalam 1 minggu terakhir ini cukup ramai diperbincangkan baik di dalam pemberitaan maupun media sosial, khususnya terkait dengan pembagian UPK dan dilanjutkan dengan IUP kepada organisasi-organisasi keagamaan yang mempunyai badan usaha. Teman-teman media, saya ingin menyampaikan bahwa ada latar belakang kenapa ini diberikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu hampir semua elemen masyarakat ikut terlibat. Dan khususnya kepada organisasi keagamaan baik dari NU, Muhammadiyah, kemudian induk daripada gereja Protestan, induk daripada gereja Katolik, Buddha, Hindu. Dalam pandangan kami dan atas arahan Bapak Presiden, kontribusi daripada tokoh-tokoh ini atau organisasi ini tidak bisa kita bantah. Bahkan yang memerdekakan bangsa ini ya mereka. Kemudian agresi militer pada tahun 48 ketika kita diserang kembali oleh Belanda, yang mengeluarkan fatwa jihad itu oleh para ulama yang tergabung dalam organisasi keagamaan, khususnya NU dan Muhammadiyah. Tidak hanya itu teman-teman, dalam proses mengisi kemerdekaan, pasti bangsa ini mempunyai banyak dinamika, masalah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, kemudian pandangan Bapak Presiden menyampaikan bahwa IUP ini jangan hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan gede, oleh investor-investor besar. Karena dalam berbagai perjalanan dinas Bapak Presiden ke daerah, menerima aspirasi juga tentang bagaimana organisasi-organisasi keagamaan ini juga diperankan. Tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai objek. Itu aspirasi. Atas dasar aspirasi tersebut, maka pemerintah mencoba untuk mencarikan jalannya yang sesuai dengan aturan. Apa itu aturannya? Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, di situ dinyatakan di pasal 6.1 ayat J bahwa pemerintah berhak untuk memberikan prioritas kepada WUPK-nya. Itu ada di. Nah, atas dasar itu, maka PP kemudian kita lakukan perubahan, di mana PP ini mengakomodir tentang pemberian WUPK kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan yang mempunyai badan usaha. Tujuannya apa?
agar mereka ini juga punya hak. Itulah alasan pemerintah memberikan izin tambang kepada organisasi keagamaan. Setujukah Anda dengan program pemerintah ini? Berikan komentar Anda, baik secara akal sehat maupun secara ngibul. Yang penting akal sehat tetap terjaga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.